Dia baru saja keluar, baru 5 menit yang lalu. Apa kalian tidak melihatnya? Renata mengerutkan kening. Ya sudahlah kalau memang tidak ada. Michael tidak tertarik pada keluarga Miller yang telah runtuh, dia berbalik arah, lalu pergi. Tiba-tiba Michael berhenti dan berkata dengan tidak puas, Tuan Muda Aidan, kalau saja kamu tidak menunjukkan jalan yang salah, aku pasti bisa bertemu dengan Jensen. Dasar tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa memimpin jalan, apa gunanya? Aku, ujar Aidan menderita. Tidak masalah jika keluarga Miller tidak menghormatinya. Sekarang, sekutunya juga memandang rendah dirinya. Tuan Muda Aidan, inilah saatnya untuk memberitahu orang-orang dari keluarga Miller tentang kemampuanmu. Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Renata seperti sedang membujuknya, tapi sebenarnya itu lebih seperti mencibirnya. Hal ini membuat Aidan sangat geram. Diam, kami tidak perlu kamu memberitahu kami apa yang harus dilakukan, kata Aidan dengan marah, suaranya rendah, membuat Renata merasa takut dan tidak berani berbicara. Renata selalu kagum pada keluarga Woodley karena mereka adalah keluarga elit. Aidan, siapa yang memintamu untuk datang ke sini? Aku beritahu ya, keluarga Miller tidak ada hubungannya dengan keluarga Woodley lagi. Saat itu, Elena berjalan keluar dan menatap Aidan dengan penuh amarah. Elena, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Aidan? Ujar Renata mencoba memperbaiki suasana. Bibi, keluarga Woodley sebenarnya berniat buruk, kenapa kamu begitu bodoh? Orang-orang menghindarinya dan kamu justru mendekatinya. Elena menatap Renata dengan tidak puas. Renata menghela napas sejenak. Dulu, tidak peduli apa yang Renata lakukan, Elena masih memikirkan harga diri keluarga Miller dan sangat menghormatinya. Apa kali ini Elena juga menyalahkannya? Selain Elena, seluruh anggota keluarga Miller juga menyalahkannya. Semua ini karena Jensen, dia membuat Renata diperlakukan seperti orang luar. Elena, aku sedang memikirkan keluarga Miller. Aku tahu Jensen sangat hebat, tapi apakah dia sebanding dengan keluarga Woodley? Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, ini adalah soal mereka yang berniat buruk, ujar Elena dengan sangat marah. Bagaimana bisa keluarga Woodley berniat buruk? Mereka datang ke rumah kita berkali-kali demi kamu, bisakah orang lain melakukannya? Mereka adalah keluarga elit yang sudah cukup menunjukkan ketulusannya. Renata masih kukuh dengan pikirannya. Elena tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa begitu seseorang kukuh pada satu pendirian, dia tidak akan pernah berubah pikiran kecuali dia bertemu dengan masalah. Elena benar-benar ingin memberitahu Renata bahwa keluarga Woodley adalah pembunuh yang membunuh kakek. Namun, pada akhirnya Elena tidak mengatakannya. Lagi pula, Jensen sudah pernah berkata kalau Renata tidak akan mempercayainya tanpa bukti. Elena hanya bisa menatap Aidan dan berkata, Aidan, aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya, keluarga Miller tidak ada hubungannya denganmu, kamu tidak diizinkan datang ke sini lagi. Aidan sangat marah. Meskipun dulu dia dan Elena tidak begitu akrab, mereka menghormati satu sama lain. Sejak Jensen dan keluarga Miller berdamai, Elena memperlakukannya sebagai musuh. Tuan Muda Aidan, kamu masih belum pergi. Michael yang ada di sampingnya tiba-tiba tersenyum. Orang yang kamu sukai sudah mengusir MU, berdiam di sini hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Elena, cepat atau lambat, kamu akan tahu siapa orang yang paling pantas untukmu. Setelah Aidan mengatakan itu, dia pergi. Menyebalkan. Aidan marah sepanjang perjalanan. Tuan Muda Aidan, kamu hanyalah orang yang tidak berguna. Lupakan saja, biar aku yang menangani Jensen ini, ujar Michael mencibir. Ternyata kamu sama sekali bukan tandingan Jensen. Aku. Aidan merasa martabatnya telah diinjak-injak sampai habis. Kedua orang itu sampai di persimpangan. Tiba-tiba, Maserati yang rusak parah di pinggir jalan menarik perhatian mereka. Mobil siapa itu yang ditabrak sampai begitu parah? Apakah ada kecelakaan mobil? Aidan menyipitkan mata, suasana hatinya yang sebelumnya tertekan akhirnya bisa terlampiaskan, bagaimanapun juga, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain juga merupakan sifat manusia. Kamu masih saja tertawa, itu mobilmu. Michael tercengang, lalu berteriak dengan marah. Aidan langsung merasa seperti disambar petir, dia bergegas mendorong kursi rodanya sambil berseru, ini benar-benar mobilku. Siapa yang ingin cari mati, berani-beraninya menyentuh mobilku.
Orang-orang yang lewat di sekitar situ seperti sedang menonton drama, wajah mereka seperti sedang mengolok-olok. Mobil itu adalah milik kedua orang ini, kalian pantas mendapatkannya, lihat saja apakah kalian masih berani parkir sembarangan. Berhenti berteriak, tegur Michael kepada Aidan. Dia menatap satpam itu dan bertanya, katakan, siapa yang menabrak mobil kami? Sebuah Mercy. Meskipun satpam takut pada mereka berdua, tapi mereka tidak tahan dengan sikap sombong mereka. Plat mobilnya milik keluarga Miller. Kalau kamu mampu, pergi dan selesaikanlah masalah ini dengan mereka. Mereka menjalankan bisnis properti di daerah ini, jadi mereka sudah mengenali mobil siapa itu. Keluarga Miller, setelah mengusir aku, kalian juga berani menabrak mobilku. Kali ini, aku ingin kalian kehilangan segalanya. Aidan makin marah, dia mendorong kursi rodanya dan ingin pergi menuju keluarga Miller. Michael menggelengkan kepalanya. Sebelum Aidan lumpuh, dia masih menjadi dirinya sendiri, tapi semenjak dia dilumpuhkan oleh Jensen, dia sepenuhnya berubah. Aidan menjadi mudah marah dan IQ-nya tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin, terlalu membenci seseorang bisa membuat seseorang kehilangan rasionalitas. Ayo kembali, teriak Michael. Lalu kembali berkata, coba kamu pikirkan, jika keluarga Miller tahu bahwa itu adalah mobil kita, mereka tidak akan terkejut ketika melihat kita tadi. Masalah ini mungkin tidak ada hubungannya dengan mereka. Tuan muda Michael, apakah kamu serius? Aidan berhenti. Kamu benar-benar tidak berguna ya. Apakah keluarga Miller yang runtuh itu berani melakukan hal seperti ini? Ujar Michael. Mereka bilang itu Mercy keluarga Miller. Sepertinya ini adalah ulah Jensen. Tidak ada hal yang dia tidak berani lakukan. Selain itu, dia seharusnya berpapasan dengan kita tadi. Ini pasti ulah dia, ujar Michael menebak-nebak. Jensen. Miller gemetar karena marah, lagi-lagi pria ini. Jensen telah membunuh adiknya, melumpuhkan dirinya, menampar ayahnya dan sekarang menabrak mobilnya, dia sudah keterlaluan. Panggil polisi, aku ingin dia membayar semuanya, ujar Aidan meraung. Kamu adalah putra sulung keluarga Woodley, panggil polisi. Apakah kamu sanggup kalau kehilangan orang ini? Ujar Michael mendengus, lalu dia berkata lagi, selain itu, kalau kamu menelepon polisi, mungkin mereka tidak mau membantumu karena kamu parkir sembarangan. Jadi mobilku ditabrak bukan tanpa alasan? Aidan tahu jika dia memanggil polisi, dia mungkin bisa membuat Jensen merugi, tapi martabat keluarga Woodley akan hilang. Keluarga Woodley harus mengandalkan orang pemerintahan untuk menangani Jensen. Keluarga elit lainnya pasti akan menertawakan mereka. Jangan khawatir, aku sudah meminta mobil tua untukmu. Wajah Michael penuh dengan semangat juang yang kuat. Dia belum melihat Jensen, tapi Jensen memberi tamparan di wajahnya. Jensen meremehkan Michael yang bertindak dengan cara sendiri. Asosiasi bela diri bukanlah seseorang yang bisa diganggu. Di sisi lain, Jensen tiba di aula Singlin, lalu memanggil Master Ernest Alvie dan pergi bersamanya. Dr. Jensen, kami, Asosiasi Kedokteran Pengobatan Tradisional, sepenuhnya mendukungmu dalam pemilihan ketua asosiasi ini. Master Ernest dan Dr. Timothy terlihat lega. Mereka semua mengakui keterampilan medis Jensen. Jika Jensen menjadi ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Huasia, itu pasti akan bermanfaat bagi pengobatan tradisional di Huasia. Namun, Ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Huasia selalu berasal dari pengobatan barat, tidak banyak yang berasal dari pengobatan tradisional, sehingga mereka hanya bisa pergi ke Asosiasi Kedokteran Pengobatan Tradisional. Asosiasi Kedokteran Pengobatan Tradisional tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan Asosiasi Kedokteran Nasional Huasia. Kakak ipar, semangat! Naomi menyemangati Jensen. Dia mempelajari ilmu pengobatan dan mengagumi keterampilan medis Jensen. Sudah sewajarnya posisi ketua akan diduduki oleh seseorang dengan keterampilan medis yang luar biasa. Kalau ingin menjadi ketua, itu mungkin tidak mudah, kan? Siapa kandidatnya kali ini? Tanya Jensen santai sambil mengemudikan mobil. Ada 3 orang, salah satunya adalah anggota keluarga Bermot. Semenjak Desta Bermot digulingkan olehmu, dia memainkan boneka dari belakang untuk bersaing memperebutkan posisi ketua, kata Dr. Alfred. Desta? Orang tua yang tidak tahu malu itu? Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Orang tua ini membuka rumah sakit omong kosong dan menghasilkan uang dari posisi ketua.
Sekarang, dia masih punya muka untuk melakukan kampanye pemilihan ketua. Yang satu lagi adalah seorang dokter tua pengobatan tradisional bermargali. Dia bukan anggota Asosiasi Kedokteran Pengobatan Tradisional, tapi latar belakangnya cukup baik. Dia berasal dari Akademi Lembah Hantu. Ernest menambahkan, sebenarnya, dokter tua bermargali itu juga seorang dokter pengobatan tradisional. Sebagai kandidat ketua, dia jelas lebih baik dari boneka Desta, tetapi Akademi Lembah Hantu tidak terlalu meyakinkan. Menarik. Jensen tersenyum tipis. Dia teringat Master Azura yang ditemuinya saat mencarikan makam untuk keluarga Yuon. Master Azura ini adalah pemimpin Akademi Lembah Hantu dan kali ini, dia tidak mencalonkan diri sebagai ketua. Mungkin, Master Azura tidak tahu harus meletakkan mukanya di mana, kemudian menemukan sebuah boneka. Jensen makin bertekad untuk menjadi ketua. Jika Master Azura adalah seorang dokter yang baik, kenapa mereka tidak membiarkan dia menjadi ketua? Sayangnya, Akademi Lembah Hantu sama paranoidnya dengan Luciano. 10 menit kemudian, mobil berhenti di depan aula konferensi besar, banyak orang yang memasuki aula di sepanjang tangga. Hari ini adalah hari pemilihan Ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Huaxia yang merupakan acara besar bagi dunia kedokteran di Huaxia. Sudah sewajarnya orang-orang dari semua lapisan masyarakat datang ke sini. Dr. Jensen, ini tanda pengenal MU. Setelah Jensen memarkirkan mobil, Ernest menyerahkan sebuah tanda pengenal kepadanya. Jensen menaruhnya di dada dan memasuki aula pertemuan. Tempat ini sangat luas, kapasitasnya sekitar 1000-an orang dan memberikan suasana kesakralan. Melihat sekeliling, mereka semua adalah orang tua berpakaian formal yang telah duduk satu demi satu. Di bagian depan ruang konferensi ada sederet kursi yang kemungkinan diperuntukkan untuk orang-orang yang paling bersinar di dunia kedokteran. Ada juga orang lain seperti Kepala Departemen Kesehatan dan lain-lain. Dr. Jensen, kami telah mencalonkan Anda dan sudah lulus persyaratan juga. Selanjutnya, kita tinggal menunggu pemungutan suara. Ernest mempersilakan Jensen duduk di baris kedua ruang konferensi. Setelah menjelaskan sesuatu, dia pergi ke baris pertama. Jika melihat baris pertama, selain 4 sekte klinik tradisional, ada juga perwakilan dari semua aspek pengobatan barat, seperti onkologi, profesor neurologi, pejabat senior dari organisasi kesehatan dan lain-lain. Masing-masing dari mereka adalah orang hebat yang bergerak dan berjasa di dunia kedokteran. Pandangan Jensen tiba-tiba tertuju pada seorang pria tua. Master Azura, Ketua Akademi Lembah Hantu. Seolah merasakan tatapan Jensen, Azura juga melihatnya dan tersenyum. Senyum ini terlihat baik, tapi memiliki makna provokatif. Jensen juga tersenyum. Sebenarnya, kedua orang ini tahu bahwa hanya mereka berdua yang benar-benar memiliki keterampilan medis dalam hal pengobatan tradisional di tempat itu. Bagaimanapun juga, mereka memiliki energi ki di tubuhnya. Pengobatan tradisional adalah praktik seni bela diri dan medis di zaman kuno. Jika mereka ingin mencapai puncak keterampilan medis, energi ki sangat diperlukan. Orang-orang seperti Ernest dan yang lainnya memiliki pengetahuan tertulis yang hebat, tapi pencapaian mereka masih terbatas. Azura ini juga dianggap berbakat, dia pandai dalam keterampilan medis, seni bela diri dan teknik Xuan. Sayangnya, dia salah jalan. Jensen menggelengkan kepalanya diam-diam, dia menduga bahwa Azura pasti ada hubungannya dengan ramuan gen. Terima kasih atas kehadiran hadirin semua, pemilihan Ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Huaxia tahun ini resmi dimulai. Saat itu, pemimpin Kementerian Kesehatan berteriak ke mikrofon sambil membaca naskah, dokter menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, memiliki status yang tinggi di Huaxia maupun dunia. Ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Huaxia adalah pemimpin mereka semua, jadi kita harus memilih kandidat yang paling cocok. Saat ini, kami memiliki 10 kandidat yang telah memberikan kontribusi besar di bidang medis, tetapi setelah penyaringan, kami akhirnya menyisakan 3 orang. 3 orang ini adalah Dr. Li Hengqi dari klinik tradisional, Dorman Bermot dari Rumah Sakit Rakyat dan Jensen Scott dari Aula Singlin. Setelah Menteri Kesehatan selesai berbicara, dia menatap semua orang. Ada keheningan singkat, lalu ketiganya segera keluar. Itu adalah Dr. Hengqi, dia menerbitkan makalah, apakah penyakit dapat disembuhkan atau tidak. Makalah ini memiliki dampak yang besar di luar negeri. Pengobatan tradisional menarik perhatian di luar negeri dan berhasil mempromosikan intisari budaya tradisional.
Namun, dokter pengobatan tradisional menjadi ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Huasia sepertinya tidak konvensional. Apakah kamu mengatakan bahwa Profesor Dorman lebih cocok? Itu adalah Dr. Jensen dari Aula Singlin, dia masih sangat muda. Aku mendengar bahwa dia sangat pandai dalam pengobatan tradisional. Semua mata tertuju pada ketiga orang itu. Dapat dikatakan bahwa ketiga orang ini adalah tokoh terkenal di dunia kedokteran dan tidak ada yang menolak untuk menerima mereka sebagai ketua. Namun, hanya ada satu orang saja yang terpilih. Ada 3 kandidat, jadi semuanya akan ditentukan lewat pemungutan suara. Mereka bertiga adalah panji-panji di dunia kedokteran, tetapi untuk jabatan ketua, selain membutuhkan keterampilan medis, juga membutuhkan sikap dan kemampuan sebagai pemimpin. Saya tidak punya masalah dengan keterampilan medis Dr. Jensen, tapi dia agak terlalu muda. Tiba-tiba, seseorang mengajukan usul, orang itu adalah Wakil Huan dari Kementerian Kesehatan. Dia tersenyum dan berkata, secara pribadi, aku optimis dengan Profesor Dorman. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang pengobatan tradisional dan barat dan telah menjadi dokter selama beberapa dekade. Dia bisa menghadapi semuanya dengan tenang dan memiliki kualifikasi yang cocok. Haha, apa yang dikatakan Menteri Huan itu benar, tapi ilmu kedokteran juga membutuhkan inovasi. Profesor Dorman sedikit lebih tua, saya pikir Dr. Jensen yang masih muda dapat membawa inovasi ke dunia kedokteran dan membawanya ke tingkat berikutnya. Wakil Carlos pun ikut tertawa. Aula menjadi makin hening, semua orang dapat melihat bahwa ini adalah kompetisi antara pemimpin teratas dan kedua dari Departemen Kesehatan. Wakil Huan melanjutkan, saya sudah mendengar tentang Dr. Jensen, tapi dia masih terlalu muda. Saya khawatir temperamennya tidak cukup tenang dan dia terlalu radikal sebagai seorang pemimpin. Anak muda memang harus seperti itu. Ilmu kedokteran harus selalu berubah, hanya dengan begitulah kita bisa membuat kemajuan. Dia mengangkat tangannya dengan ringan sebagai jawaban. Saat itu, Profesor Dorman juga berkata, meskipun Dr. Jensen memiliki keterampilan medis yang baik, dia tidak berasal dari sistem. Tugas seorang ketua adalah memimpin semua dokter. Kalau tidak memahami sistem, semuanya akan kacau. Saat Dorman berbicara, dia juga menatap Jensen dengan samar. Jensen tersenyum dan menginjak pintu, dia tidak akan melunak. Saya dengar Profesor Dorman dan mantan ketua yang sebelumnya, Desta Bermot, adalah kerabat dekat. Pengunduran diri mantan ketua yang sebelumnya sepertinya disebabkan oleh sikap dan etos kerjanya yang buruk. Apakah nanti Profesor Dorman akan seperti itu juga? Dr. Jensen, apa maksud Anda? Setahu saya, Profesor Dorman tidak hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan Dr. Desta, tetapi juga adalah direktur rumah sakit milik Desta. Lanjut Jensen, ini adalah yang dikatakan oleh Master Ernest sebelumnya. Dr. Jensen, Profesor Dorman tidak bisa menahan diri, keluarkan bukti jika Anda memilikinya, kalau tidak, jangan bicara omong kosong. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Profesor Dorman tidak usah terlalu bersemangat. Jensen tersenyum acuh tak acuh. Ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Etos kerja Desta tidak baik, semua orang mengetahui hal itu. Mereka tidak menyangka Profesor Dorman sedekat itu dengan Desta. Desta juga ada di tengah kerumunan. Wajahnya penuh dengan kegelapan, Jensen ini menyebalkan. Meskipun Jensen tidak mengatakan bahwa etos kerja Profesor Dorman buruk, siapa yang tahu jika orang lain akan memikirkannya? Sebagai seorang ketua, karakter dan moral juga sangat penting. Saya pikir Profesor Dorman tidak cocok mencalonkan diri sebagai ketua untuk saat ini. Saat itu, Menteri Kesehatan juga berbicara dengan samar. Ujar Profesor Dorman dengan cemas. Menteri Kesehatan itu tersenyum dan berkata, sebenarnya, kami ingin merekomendasikan seorang dokter pengobatan tradisional sebagai ketua kali ini. Bagaimanapun juga, pengobatan barat sudah terpilih untuk beberapa masa jabatan yang sebelumnya. Kami ingin mencoba beralih ke pengobatan tradisional, mungkin itu akan lebih membantu dunia kedokteran di Huasia. Profesor Dorman langsung diam dan tahu bahwa dia telah tereliminasi. Kata-kata Menteri Kesehatan sebenarnya adalah sebuah penolakan yang bijaksana agar Profesor Dorman tidak merasa dipermalukan. Dengan begitu, hanya ada 2 dokter pengobatan tradisional yang tersisa dalam pemilihan tersebut. Karena ini terkait dengan pengobatan tradisional, saya pikir Dr. Li Hengqi cukup baik.
Dia telah menerbitkan makalah di luar negeri dan mengangkat nama pengobatan tradisional. Teriak seorang wartawan sambil mengangkat mikrofonnya. Untuk sementara waktu, sejumlah besar suara jatuh ke Dr. Li Hengqi. Li Hengqi tersenyum, memberikan kesan bahwa dia adalah orang yang terhormat. Saya dengar bahwa Dr. Jensen dari Aula Xinglin keterampilan medisnya sangat baik. Dia sangat baik dalam memeriksa denyut nadi, akupuntur dan meresepkan obat. Saya ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua, kata seseorang lagi yang berbicara. Dr. Jensen dari Aula Xinglin sudah lama terkenal di ibu kota dan semua orang yakin akan keterampilan medisnya. Sejumlah besar wartawan lainnya mengarahkan kameranya pada Jensen. Li Hengqi langsung menyipitkan matanya. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Jensen. Aula Qinxi Akademi Lembah Hantu milik mereka dikalahkan oleh Jensen. Meskipun Li Hengqi mendengar keterampilan medis Jensen sangat kuat, dia merasa kemampuan Jensen hanya sebatas itu. Saya pernah menerbitkan makalah, apakah penyakit dapat disembuhkan atau tidak. Makalah ini sudah menimbulkan dampak besar di luar negeri, banyak dokter asing terkenal setuju dengan pandangan saya. Obat terbaik adalah kekebalan tubuh manusia. Oleh karena itu, kalau kita memiliki penyakit, lebih baik memperhatikan nutrisi daripada menggunakan obat. Teriak Li Hengqi, lalu semua mata tertuju padanya. Aku telah membaca makalah ini dan memang sangat bagus, terutama bagian, obat terbaik adalah kekebalan tubuh manusia. Ini benar-benar tepat sasaran. Namun, jika itu penyakit yang tidak bisa ditunda, tidak mungkin pasien bisa pelan-pelan menyembuhkannya. Banyak suara yang terdengar. Li Hengqi tersenyum tenang, dia berhasil menarik perhatian semua orang dan merasa seperti master terkenal. Dia dengan bangga berkata, Anda benar, jika harus mengobatinya, maka gunakanlah akupuntur. Saya belajar di Akademi Lembah Hantu dan akupuntur adalah metode yang terbaik. Dr. Li Hengqi, saya dengar Akademi Lembah Hantu pandai dalam meresepkan obat, akupuntur tampaknya tidak sehebat itu, tanya seseorang. Li Hengqi menggelengkan kepalanya. Anda berprasangka buruk terhadap Akademi Lembah Hantu. Akademi Lembah Hantu pandai dalam melihat, mendengar, bertanya, dan memeriksa denyut nadi, termasuk akupuntur. Saya bangga dengan teknik akupuntur kuno. Selain itu, saya sudah mempelajari akupuntur selama bertahun-tahun dan menciptakan 8 jarum yin dan titik yang 12 jarum. Saya tidak bilang jarum-jarum itu dapat menyembuhkan penyakit, tetapi mereka mampu mengatasi penyakit yang sulit disembuhkan dari kebanyakan orang. Dr. Li Hengqi, bisakah Anda menunjukkan 8 jarum yin dan titik yang 12 jarum kepada kami? Tentu saja bisa. Li Hengqi mengangguk ringan, keterampilan medis saya tidak diperoleh dengan pujian, tapi terakumulasi dari latihan, tidak seperti seseorang yang terkenal di ibu kota pada usia muda, siapa yang tahu sebanyak apa cerita yang dilebih-lebihkan. Kata-kata itu sangat menusuk. Yang sedang dibicarakan pasti adalah Jensen. Jika berbicara tentang siapa yang lebih terkenal di ibu kota, tentu saja itu adalah Jensen. Li Hengqi menerbitkan makalah di luar negeri dan lebih terkenal dari Jensen di dunia kedokteran dan luar negeri. 8 jarum yin dan titik yang 12 jarum. Jensen mengerutkan keningnya, bukankah ini akupuntur 12 jarum yin yang? Bagaimana itu bisa menjadi ciptaan Li Hengqi? Jensen segera menatap Master Ernest dan yang lainnya. Lagi pula, Jensen sudah mewariskan akupuntur ini pada mereka. Pada saat itu, Master Ernest dan yang lainnya juga terkejut, mereka saja sekarang baru mempelajari dasar-dasar dari akupuntur ini, bagaimana Li Hengqi bisa melakukannya. Itu pasti disebarkan oleh asisten kita. Dr. Timothy tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jensen tidak meminta mereka untuk merahasiakan metode akupuntur ini, jadi ketika asistennya bertanya, mereka menjawabnya. Tentu saja, Jensen ingin mempopulerkan pengobatan tradisional dan tidak berniat untuk merahasiakannya, tapi Li Hengqi terlalu tidak tahu malu dan mengatakan bahwa dia telah menelitinya sendiri. Dr. Li Hengqi, kaki saya terkena rematik, bisakah Anda mengobatinya dengan akupuntur? Saat itu, seorang dokter tua berdiri dan bersandar pada tongkatnya, masalah lama saya ini adalah akar dari penyakit yang muncul selama perang. Jensen melihat sekali, menggelengkan kepalanya. Lalu berkata, Pak Tua, 8 jarum yin dan titik yang 12 jarum tidak efektif untuk kaki Anda. Omong kosong. Dengus Li Hengqi, dia berkata lagi, Dr. Jensen, jangan berpura-pura mengerti jika Anda tidak mengerti,
Anda dapat berbicara lagi ketika saya menyembuhkan rematiknya. Setelah mengatakan itu, Li Hengqi dengan bangga berjalan, lalu mengeluarkan jarum perak dan melakukan akupuntur untuk dokter tua itu. Dilihat dari tekniknya yang cepat, itu benar-benar persis sama. Sejuk, di sini hangat, ini sangat nyaman. Setelah diakupuntur, dokter tua itu tersenyum. Terlepas dari rasa sakit yang parah, dia hampir tidak merasakan apa-apa di kakinya. Letakkan tongkatmu dan cobalah berjalan, ujar Li Hengqi setelah melakukan akupuntur. Apa itu tidak apa-apa? Dokter tua itu agak tidak percaya. Jangan khawatir, percayalah pada saya, Li Hengqi. Li Hengqi mengangguk dengan yakin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Hengqi, dokter tua itu mencoba berdiri dan berjalan, lalu dia berseru, "Ah, tidak apa-apa." Dulu, kakinya akan sakit ketika dia mengerahkan kekuatan, bahkan dia tidak bisa meluruskan kakinya saat hujan, tetapi sekarang dia tidak merasa seperti itu. Apa kalian semua melihatnya? Akupuntur saya tidak mengatakan dapat menyembuhkan semua jenis penyakit, tetapi dapat mengatasi semua jenis penyakit yang sulit dan rumit. Li Hengqi merasa bangga dan gagah. Grup. Begitu Li Hengqi selesai berbicara, dokter tua itu jatuh ke tanah sambil memegangi kakinya dan berteriak, "Sakit, sakit, sakit, Dokter Li Hengqi, apa yang terjadi?" Ini bahkan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Aula langsung sunyi. Pupil mata Li Hengqi melebar, ini tidak mungkin. Anda bahkan tidak tahu apa itu jarum yin yang dan Anda berani memberikan jarum itu kepada orang dengan sembarangan? Ujar Jensen dengan dingin, dia berkata lagi, kaki Pak Tua ini terkena rematik, hawa dinginnya tidak hilang. 8 jarum yin tidak cocok. Meskipun titik yang 12 jarum memberi efek hangat, mereka hanya membantu, bukan menghilangkannya. Anda menggunakan jarum secara sembarangan pada Pak Tua ini dan memperburuk penyakitnya. Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Li Hengqi tampak malu dan meraung, ini adalah akupuntur saya sendiri. Jangan bicara omong kosong kalau Anda tidak mengerti. Dokter Li Hengqi, saya tidak menyangka Anda begitu tidak tahu malu. Cibir Jensen, dia menambahkan, sayalah yang menyebarkan akupuntur ini dan Anda bilang Anda sendiri yang menciptakannya. Anda yang menyebarkannya. Li Hengqi yakin akupuntur itu berasal dari Jensen, jangan bilang kalau Anda yang menciptakan ini. Saya tidak memiliki level untuk membuat akupuntur seperti itu, tapi saya benar-benar menyebarkannya di sini. Jensen berkata dengan samar, Anda bisa berdebat, tapi saya bisa memberitahu Anda bahwa percaya atau tidak, Anda bukan satu-satunya orang yang bisa melakukan akupuntur ini. Li Hengqi tidak bisa berkata-kata. Dia berkata bahwa akupuntur ini diciptakan olehnya, bagaimana jika orang lain juga bisa melakukannya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda menciptakannya sendiri, coba katakan sekarang, siapa saja orang yang bisa melakukan akupuntur ini, ujar Jensen menghalangi Li Hengqi yang ingin mundur. Li Hengqi tersendat dan berkata, ada juga teman dekat saya yang bisa melakukannya, saya yang memberikannya padanya. Apakah teman dekat Anda hadir? Anda yakin hanya dia satu-satunya? Tanya Jensen. Aku. Li Hengqi benar-benar membenci Jensen. Dia menggertakkan gigi dan berkata, saya yakin. Anda berbohong. Jensen tiba-tiba mencibir dan menatap dan Ernest dan yang lainnya, Master Ernest, Dr. Timothy dan yang lainnya juga mengetahui teknik akupuntur ini. Kalau Anda tidak percaya, biarkan mereka menggunakannya di sini supaya semua orang tahu. Ekspresi Li Hengqi langsung berubah. Akupuntur ini diberikan oleh gurunya, Azura, tetapi Azura tidak mengatakan dari mana asalnya. Haha, kami tahu bagaimana cara melakukan akupuntur ini. Meskipun kami hanya tahu sedikit, saya kira itu tidak jauh berbeda dengan Dr. Li Hengqi. Saat itu, Ernest dan yang lainnya berjalan keluar dan meminta orang untuk membawa jarum perak, kemudian mereka memberikan jarum itu kepada manekin yang ada di tempat itu. Jarum yang mereka gunakan persis sama dengan jarum Dr. Li Hengqi. Mungkinkah Dr. Li Hengqi juga memberikannya kepada Master Ernest dan yang lainnya? Apa kamu bodoh? Dr. Li Hengqi berkata bahwa hanya teman dekatnya yang bisa melakukannya. Semua orang gempar dan menatap manekin itu. Li Hengqi langsung merasa malu. Jensen menatap dokter tua itu dan berkata, Pak Tua, biarkan saya memeriksa Anda. Baiklah. Dokter tua itu sudah lama mendengar nama Jensen. Ketika dia melihat 8 jarum yin dari Jensen, dia segera mengangguk.
Jensen mengeluarkan tas akupuntur dan menempatkan jarum untuknya. Namun, teknik jarum yang dia gunakan bukan 8 jarum yin, melainkan akupuntur Feng Fu yang berguna untuk menghilangkan racun dingin. Melihat adegan ini, semua orang gempar karena jarum yang digunakan Jensen tampaknya lebih dalam daripada milik Li Hengqi. Setelah beberapa saat, Jensen mengumpulkan jarum dan berkata kepada dokter tua, "Pak tua, cobalah berjalan lagi." Dokter tua itu ragu-ragu, dia melepaskan tongkatnya dan berjalan, ternyata lututnya kuat. Dokter tua itu kaget dan berjalan beberapa langkah lagi. "Ah, kakiku sudah sembuh." Dokter tua itu tampak kaget, dia telah menjadi dokter selama beberapa dekade dan berpengalaman dalam pengobatan tradisional dan barat, tetapi dia tidak menyangka beberapa jarum bisa menyembuhkan kaki rematiknya. Rematik tidak mudah disembuhkan, ini hanya sembuh untuk sementara waktu. Kalau Anda ingin menyembuhkannya sepenuhnya, Anda masih membutuhkan bantuan pengobatan tradisional. Jensen berkata dengan samar, "Aku menggunakan akupuntur Feng Fu sebelumnya, tetapi 8 jarum yin dan titik yang 12 jarum semuanya berasal dari 12 jarum yin yang." Sepertinya akupuntur Dr. Li Hengqi benar-benar berasal dari Dr. Jensen. Orang tua ini sangat tidak tahu malu. Semua orang makin yakin jika 8 jarum yin berasal dari Jensen. Li Hengqi merasa sangat malu, seperti ingin mengubur dirinya dalam tanah. Ini adalah penipuan dan pembohongan, tampaknya Dr. Li Hengqi tidak cocok menjadi ketua. Bagaimana menurut kalian? Menteri Kesehatan berteriak ke mikrofon. Karena pemungutan suara adalah yang menentukan hasilnya, dia meminta pendapat semua orang yang hadir. Namun, setelah kejadian tadi, diperkirakan jumlah orang yang memilih Li Hengqi akan sangat menurun. Wakil Huan merenung sejenak, lalu menolak, Dr. Li Hengqi mungkin melakukan kesalahan, dia mungkin sedikit tersulut emosi, tetapi Dr. Jensen masih sangat tidak pantas untuk menjadi ketua. Haha, ada 3 kandidat, Dr. Dorman tidak cocok, Dr. Li Hengqi telah menipu, selain Dr. Jensen, apakah Wakil Huan memiliki kandidat yang lebih baik? Menteri Kesehatan menyipitkan mata ke arah Wakil Huan. Aku pikir Dr. Azura sangat cocok, dia adalah pemimpin pengobatan tradisional yang sangat dihormati, murid-muridnya ada di seluruh penjuru Huaxia. Kata Wakil Huan menatap ke arah Azura. Aula tiba-tiba hening, kebanyakan orang juga menatap Azura. Azura adalah pemimpin Akademi Lembah Hantu. Keterampilan medisnya tidak perlu dibicarakan lagi, tetapi sejak awal dia tidak melakukan kampanye dalam pemilihan ini. Sebenarnya, aku tidak punya masalah dengan orang lain menjadi ketua, tapi aku merasa Dr. Jensen masih terlalu muda. Azura juga berkata dengan ringan, pemuda harus rendah hati dan tidak boleh sombong. Apanya yang menyembuhkan semua penyakit, ini namanya membodohi orang. Sebenarnya, Azura tidak ingin berdiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang ditugaskan olehnya akan sangat tidak berguna, jadi dia tidak punya pilihan selain berdiri. Jensen tersenyum, sebagai dokter, Anda harus tahu bahwa kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian tidak dapat diatasi oleh siapapun. Tidak ada yang berdaya untuk mengubah kebenaran ini. Seorang dokter Azura tidak akan begitu bodoh dan percaya pada pepatah, menyembuhkan semua penyakit, kan? Ekspresi Dr. Azura menjadi dingin, dia adalah pemimpin Akademi Lembah Hantu dan Jensen berani mengatakan dia bodoh. Ada maksud lain di dalam perkataan Jensen, sepertinya dia berbicara tentang ramuan gen. Ramuan gen berusaha untuk mengubah kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian yang berarti mengubah kebenaran. Jadi, Dr. Jensen tidak percaya dengan keterampilan medis dirinya sendiri, tanya Azura. Saya selalu percaya diri dengan keterampilan medis saya. Lagi pula, saya tidak perlu membuktikan keterampilan medis saya pada orang lain. Jensen melakukan perlawanan. Tidak ada yang berani membantah kata-kata ini. Dr. Jensen dari Aula Xinglin telah menyembuhkan beberapa penyakit yang sulit disembuhkan. Semua orang mengetahuinya, bahkan itu tercatat di banyak jurnal medis. Kata-katamu tidak ada buktinya. Dengus Azura dengan dingin. Mengapa Anda mengatakan bahwa Dr. Jensen tidak punya bukti? Saat itu, Ernest dan yang lainnya berdiri, saat ini. Pengobatan tradisional sedang menurun. Dr. Jensen beberapa kali berusaha untuk mengangkat nama pengobatan tradisional. Terlebih lagi, sebagian besar dokter pengobatan tradisional sekarang ini hanya menyentuh permukaannya saja, untuk diagnosa saja harus ditentukan melalui berbagai instrumen dan hasil tes pengobatan barat,
tidak ada kepercayaan pada pengobatan tradisional sama sekali. Dr. Jensen adalah satu-satunya dokter pengobatan tradisional yang tidak bergantung pada peralatan pengobatan barat, tetapi pada melihat, mendengar, bertanya, dan memeriksa denyut nadi. Dia benar-benar tidak perlu membuktikan keterampilan medisnya kepada siapapun. Dr. Timothy juga berkata, kalau dokter pengobatan tradisional membiarkan dia memimpin, itu pasti akan membuat pengobatan tradisional terkenal di dunia. Saya adalah orang pertama yang menyetujui dia menjadi ketua. Prok prok prok. Suara tepuk tangan terdengar di aula itu. Ernest dan Timothy adalah pemimpin pengobatan tradisional, keduanya mendukung Jensen, hal ini sepenuhnya menunjukkan bobot Jensen. Saya tidak tahu bagaimana keterampilan medis Dr. Jensen, tetapi obatnya tidak begitu bagus. Tiba-tiba, tawa samar datang dari gerbang, kemudian seorang pria masuk dengan beberapa orang, 4 jari orang itu patah dan dibantu oleh mesin, hal ini terlihat sangat aneh. Dia juga ditemani oleh seorang anak yang sakit. Siapa kamu? Ini adalah konferensi dokter. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Seorang dokter mengernyit melihat pria itu. Saya di sini atas nama rakyat jelata, apakah masih tidak diizinkan? Ucap pria itu tersenyum. Jensen menatap pria itu dengan mata menyipit, Jonathan Baker. Orang ini pasti memiliki niat buruk. Karena dia di sini atas nama rakyat jelata, mari kita dengar apa yang dia katakan. Azura juga ikut berbicara, sepertinya orang ini juga sangat tidak senang dengan Jensen. Etika kedokteran Dr. Jensen membuat orang meragukannya. Dia tahu pasien sakit, tetapi dia tidak bertindak ketika pasiennya sakit parah. Apakah dia layak menjadi dokter? Ujar Jonathan, lalu dia melanjutkan, karakter Dr. Jensen tidak baik. Dia berani bertindak kasar kepada anak-anak. Beberapa waktu lalu, beredar video di situs-situs besar yang menunjukkan Dr. Jensen membuat seorang anak kecil merasa takut. Memilih orang seperti ini untuk menjadi ketua adalah langkah terburuk dalam dunia kedokteran di Huasia. Yang dikatakan Jonathan tadi adalah ketika Jensen sedang mengintimidasi putranya. Masalah ini sudah tersebar di internet. Jika kita tidak mengobati penyakit, itu akan lebih berbahaya. Haha, saya ingin tahu apa pendapat Dr. Jensen tentang ini. Setelah selesai berbicara, Jonathan menatap Jensen. Meskipun Jensen mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan putranya, Jonathan masih meragukan keterampilan medis Jensen. Sekalian saja hari ini dia menguji keterampilan medis Jensen. Sebagai seorang dokter, kita harus menganggap menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka sebagai tanggung jawab kita. Tetapi dokter juga manusia, kita tidak seharusnya menyelamatkan orang lain secara membabi buta hanya karena mereka sengaja membuat-buat masalah. Dokter juga punya prinsip sendiri. Saya sendiri memiliki 3 prinsip. Mereka yang melanggar prinsip saya tidak akan saya obati, ini juga merupakan prinsip saya sebagai manusia. Begitulah pendapat saya pribadi. Ujar Jensen, dia berkata lagi, pria ini memfitnah saya. Mengapa dia tidak memberitahu apa yang dilakukan anak itu waktu itu? Dr. Jensen ini sedang mengalihkan pembicaraan. Anda tidak mau mengobatinya, kan? Atau Anda takut kalau Anda tidak dapat menyembuhkannya, itu akan memengaruhi reputasi Anda? Jonathan tersenyum dan berkata, kebetulan saya ada pasien di sini. Kalau Dr. Jensen bisa tahu dia sakit apa, maka kata-kata sebelumnya akan menjadi fitnah. Saat dia berbicara, seorang pria berjalan keluar dari belakangnya. Dia tersenyum pada semua orang dan berkata, Dr. Jensen, tolong periksa saya. Oke. Jensen mengangguk dan berjalan mendekat. Pertama, dia menatap wajah pria itu lalu merasakan denyut nadinya. Beberapa saat kemudian, dia menatap pria itu dengan sungguh-sungguh dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan mengobati orang ini. Apa? Muncul keributan di aula itu. Sebelumnya, Jonathan mengatakan bahwa Jensen tidak bersedia mengobati penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apakah ini penyakit lain yang tidak bisa disembuhkan olehnya? Haha, Dr. Jensen, mengapa Anda tidak mengobatinya? Jonathan langsung tersenyum, jangan-jangan, Anda benar-benar tidak menyelamatkan orang yang tidak bisa Anda selamatkan. Keterampilan medis saya adalah untuk mengobati orang, bukan untuk mengolok-olok orang lain, dengus Jensen. Apanya yang mengolok-olok? Menurut saya, Dr. Jensen hanya tidak mampu menyembuhkannya, tampaknya dokter
Jensen adalah dokter yang memilih-milih pasien dan hanya memilih orang baik untuk diobati, ucap Jonathan sambil tertawa keras. Bisik-bisik mulai terdengar di aula. Jensen hendak mencalonkan diri sebagai ketua. Ketika dia bertemu dengan pasien tapi tidak mengobatinya, itu akan berdampak besar pada reputasinya. Pasti ada kesalahpahaman. Saat itu, Ernest berjalan keluar dan bertanya pada Jensen, "Dr. Jensen, kenapa Anda tidak mengobati pasien ini?" "Dia tidak layak," dengus Jensen. Ernest langsung merasa canggung. Dia memahami sifat Jensen. Jika dia tidak berencana untuk menyelamatkan orang, membujuknya pun tidak ada gunanya. "Begini saja, saya akan memeriksanya." Ernest berjalan ke arah pria itu dan memeriksa denyut nadinya. Tiba-tiba, dia berseru, "Apa yang terjadi?" "Master Ernest, ada apa? Apakah itu penyakit rumit yang belum pernah Anda lihat sebelumnya?" Dr. Timothy juga segera berjalan mendekat. Setelah memeriksa denyut nadinya, wajahnya berubah drastis. Kenapa orang ini tidak memiliki denyut nadi? Semua orang gempar. Orang ini tidak memiliki denyut nadi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mungkinkah ini alasan mengapa Dr. Jensen tidak bersedia mengobatinya? Tidak ada denyut nadi, ini sangat aneh. Azura tiba-tiba menyela, namun, Anda tidak bisa tidak mengobatinya hanya karena pasien tidak memiliki denyut nadi. Ini bertentangan dengan seni penyembuhan. Menurut saya, Dr. Jensen masih belum layak sebagai ketua. Dr. Azura terlalu pandai berbicara, mengapa Anda tidak membantu pasien menyelesaikan masalahnya, cibir Jensen. Azura tertegun, dia tidak mengerti situasinya. Dia mengira Jonathan sengaja mengacaukan Jensen, tidak cocok baginya untuk maju di saat seperti ini. Orang-orang meminta Anda untuk memeriksanya, kenapa? Saya harus ikut campur? Selain itu, orang-orang mengatakan bahwa Anda memilih-milih pasien, sekarang faktanya sudah ada di depan mata, apalagi yang harus diperdebatkan, cibir Azura. Bukannya saya memilih-milih pasien, tapi orang ini sama sekali tidak sakit dan akan menyia-nyiakan sumber daya medis. Saya tentu tidak ingin membuang-buang waktu untuk orang seperti ini. Jensen tertawa. Haha, alasannya cukup bagus, tapi orang-orang tidak bodoh. Jika Anda tidak bersedia mengobati penyakit pasien, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua, ujar Azura sambil berdiri di depan umum. Karena pemilihan ini menggunakan sistem pemungutan suara, pertanyaan Azura membuat banyak orang berbisik-bisik. Jonathan menyeringai, Jensen ini berani memukul putranya, hari ini reputasi dia akan hancur. Ernest dan Timothy merasa sedikit cemas. Jika terus seperti ini tidak akan menguntungkan bagi Jensen. Saat itu, Jensen kembali berkata, coba biarkan dia mengambil bola tenis di bawah ketiaknya, lalu minta seseorang memeriksa denyut nadinya. Kalian akan tahu orang ini sakit atau tidak. Begitu Jensen selesai berbicara, Jonathan tampak tertegun. Ernest dan yang lainnya tertegun sejenak. Mereka menatap Jensen dan berkata, Dr. Jensen, apa maksudnya ini? Tidak ada apa-apa. Seseorang membuat masalah dan membiarkan orang ini menjepit bola tenis di bawah ketiaknya, itulah sebabnya dia tidak memiliki denyut nadi. Faktanya, dia sama sekali tidak sakit, dia hanya membodohi semua orang. Jensen melanjutkan, sebagai dokter, menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka bukanlah hal yang main-main, karena itulah saya mengatakan orang ini akan menyia-nyiakan sumber daya medis. Ada bola tenis di ketiaknya. Sepertinya saya pernah mendengar ini, selama bola tenis dijepit di bawah ketiak, arteri akan tertekan, sirkulasi darah menjadi tidak normal dan denyut nadi akan hilang. Kalau begitu, orang ini mempermainkan Dr. Jensen. Banyak suara terdengar di aula. Apakah Anda menjepit bola tenis di bawah ketiak Anda? Ujar Ernest menatap pria itu dengan dingin. Tidak, mana ada. Kulit kepala pria itu mati rasa untuk sementara waktu, tentu saja dia tidak akan mengakuinya. Buka tanganmu. Ernest tidak mempercayai kata-katanya dan berjalan mendekat. Wajah Jonathan menjadi suram ketika melihat konspirasinya mulai terlihat. Dia tidak menyangka mata Jensen begitu tajam, kalau begini, dia tidak bisa menghancurkan Jensen. Manusia tidak berguna, aku memintamu untuk datang dan menemui dokter, tetapi kamu malah mempermainkan dokter. Seseorang. Tolong usir dia. Jonathan berpura-pura berteriak marah, lalu menangkap pria itu.
Sekarang masalahnya sudah selesai, semua orang tahu apa yang terjadi. Ternyata bukan Dr. Jensen yang tidak bisa mengobati, tetapi pria itu yang berpura-pura sakit dan sengaja mempermainkan Dr. Jensen. Tampaknya ketika dokter bertemu dengan pasien dan tidak bersedia mengobatinya, itu karena pasiennya yang mencari masalah. Saat itu, Jensen kembali berbicara, kami adalah dokter, bukan mainan. Kami ingin menyelamatkan orang, tapi tidak ingin dipermainkan. Dokter memiliki prinsip. Dr. Jensen, Anda benar. Semua orang setuju. Sebenarnya, mereka juga pernah mengalami hal seperti ini sebagai dokter. Beberapa orang sebenarnya tidak punya masalah, tapi malah mencari masalah, moralitas mereka terbebani karena status mereka. Sebagai dokter, mengetahui bahwa pihak lain akan menanggungnya. Sekarang, Jensen mengatakan pada mereka kalau dokter juga memiliki prinsip. Orang seperti ini sebagai ketua mereka pasti akan melindungi hak dan kepentingan mereka dengan lebih baik. Suasana aula memanas untuk sementara waktu, dilihat dari situasinya, diperkirakan sebagian besar orang akan mendukung Jensen. Kakak ipar memang hebat. Naomi tersenyum puas melihat situasi ini. Dengan situasi seperti tadi, jika itu adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan, dia mungkin akan terbunuh. Namun, kakak iparnya memiliki keterampilan yang hebat, konspirasi dan trik seperti ini tidak akan bisa mengalahkannya. Wajah Azura dan Jonathan menjadi suram, mereka ingin melihat Jensen kehilangan reputasinya, tapi mereka tidak menyangka Jensen malah membangun prestise karena itu.